271 token duri ungu bab 2 dalam 1. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Sang Yan Fei melihat Fang Yuan menolak batu purba itu, dan memberikan solusi lain. Sekarang kau berada di bawah surat perintah penangkapan klan Bai, ini jelas salah paham. Aku akan menjelaskannya untukmu dan mencabut surat perintah penangkapan ini, bagaimana menurutmu? Fang dan Bai dicari, Sang Xin Chi tahu ini. Mengapa aku tidak memikirkannya, untuk menyingkirkan surat perintah penangkapan untuk saudara He itu, ini tidak diragukan lagi yang paling dia butuhkan. Sang Xin Chi mendukung ini dengan sepenuh hati. Klan Sang adalah penguasa perbatasan selatan, sementara klan Bai adalah desa klan biasa. Selain itu, mata air roh mereka mengering, klan itu perlahan-lahan semakin lemah. Penjelasan, Sang Yan Fei pasti akan diterima oleh klan Bai. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Meskipun ini menggoda, dia punya rencana lain di dalam hatinya. Jika klan Sang menyelesaikan masalah ini, itu akan menyebabkan dia dicap sebagai salah satu dari mereka. Ini akan menjadi hambatan besar dalam rencana masa depannya untuk mendekati para Master Gu Iblis dan bergabung dengan Gunung Yitian. Manfaat jangka pendek sebagai ganti kerugian jangka panjang. Surat perintah penangkapan ini mungkin tampak merepotkan, tetapi tidak ada salahnya bagi Fang Yuan. Raja Iblis mana yang tidak memiliki puluhan surat perintah penangkapan? Fang Yuan memiliki lebih dari 100 di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana jika surat perintah penangkapan menumpuk? Hal yang paling ironis adalah, setelah ia mendirikan sekte iblis sayap darah di kehidupan sebelumnya, dan mendominasi suatu wilayah, banyak klan berinisiatif untuk mencabut surat perintah penangkapan untuknya. Ini adalah kebenaran dunia, pada akhirnya, hanya kekuatan yang penting. Menurut rencana Fang Yuan, ia ingin tinggal di kota klan Sang selama 2 hingga 3 tahun, selama periode ini klan Bai tidak memiliki cara untuk menangkapnya. Setelah itu, ia akan mengumpulkan satu set cacing gu dan mendapatkan peningkatan kekuatan, maka ia tidak akan takut terhadap surat perintah penangkapan klan Bai. Faktanya, klan Bai sendiri berada dalam situasi berbahaya, tidak mampu membela diri sendiri, bagaimana mereka bisa peduli dengan Fang dan Bai. Jadi, hadiah Sang Yan Fei, meskipun penting di mata Sang Xin Chi, itu tidak memiliki nilai apapun bagi Fang Yuan. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya, konflik kami dengan klan Bai berawal dari warisan. Sejujurnya, kami merampas warisan mereka dan membunuh tuan muda klan Bai, tetapi kami tidak pernah menyesalinya. Cedera saya disebabkan oleh klan Bai, suatu hari nanti, saya akan mencari mereka untuk membalas dendam. Saya orang seperti itu, membalas kebaikan dengan rasa terima kasih, dan membalas dendam dengan dendam. Setetes air yang diterima saat dibutuhkan akan dibalas dengan seluruh mata air, percikan kebencian akan mengakibatkan terbakarnya seluruh hutan. Saat dia berkata demikian, Fang Yuan tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang luar biasa. Seketika, banyak tuan muda memiliki perasaan yang berbeda. Dia memiliki sifat yang sangat jahat, beberapa orang merasa jijik. Orang yang membalas dendam pada suatu klan, orang ini benar-benar naif. Beberapa orang memandang dengan jijik. Hehehe, begitu jujur di depan ayah, apakah orang ini bodoh, atau orang yang sangat berani? Beberapa orang merasa geli. Klan Sang adalah penguasa jalan yang benar, tetapi Fang Yuan menyatakan niatnya untuk membalas dendam di depan Sang Yan Fei. Kesombongan dan kepercayaan dirinya membuat Sang Xin Chi merasa terkejut dalam hati, tetapi tidak terkejut. Ini adalah sifat sejati saudara He itu, bukan? Sang Yan Fei juga tidak terpengaruh, menurut pendapatnya, Fang Yuan sangat jujur dan terus terang. Evaluasi Wei yang tepat, orang seperti itu dapat dengan mudah dibaca, dibandingkan dengan Bai Ningbing yang pendiam, dia lebih menyukai Fang Yuan. Tidak perlu pemimpin klan bangsawan campur tangan dan mencabut surat perintah penangkapan untuk kita. Aku membutuhkan ini untuk menyemangati diriku sendiri, untuk mencambuk diriku sendiri dan terus menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuan Sang Yan Fei atas niat baikmu. Fang Yuan menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, katakan padaku hadiah apa yang kau inginkan. Jangan bicara tentang utangmu yang telah dilunasi, jika klan Sangku ingin memberi hadiah kepada seseorang, mereka akan diberi hadiah. Ini aturan kami, bahkan jika kau membuang hadiahnya, itu bukan urusanku. Sang Yan Fei mengerutkan kening, bersikap tidak senang. Seketika, suasana santai di halaman menjadi sedikit lebih serius.
Para tuan muda menjadi jauh lebih berhati-hati saat mengangkat gelas mereka untuk minum. Ini adalah aura dominan dari pemimpin klan Sang, Sang Yanfei, seorang Master Gu peringkat 5. Aku ingin memberimu hadiah, bahkan jika kau tidak menginginkannya, kau harus menerimanya. Itu bukan pilihan. Fang Yuan melihat sekeliling, dan tertawa, tetapi bagaimana jika aku benar-benar tidak menginginkannya? Sang Yanfei berbicara dengan tenang, tetapi tatapannya tegas, itu bukan pilihan. Banyak tuan muda melihat konflik ini dan memarahi Fang Yuan sebagai orang bodoh secara diam-diam. Dia pasti bodoh, menolak hadiah pemimpin klan Sang, banyak orang akan mati untuk kesempatan ini. Beberapa memuji keberaniannya yang luar biasa. Tangan Sang Xinchi berkeringat, mengkhawatirkan Fang Yuan. Wei yang tertawa, menenangkan suasana, sudah kupikirkan, saudara Fang Zheng terluka dan cacat. Mengapa pemimpin klan tidak meminta tabib untuk mengembalikan penampilannya? Ini ide yang bagus. Wei Yang, panggil tabib Susou untuk datang ke sini. Sang Yanfei mengangguk dan berkata. Fang Yuan terdiam, saat Wei Yang pergi. Tak lama kemudian, Wei Yang melaporkan, tabib Susou telah diundang ke sini, silakan ikut denganku saudara Fang Zheng. Fang Yuan tidak memerhatikan penampilannya sendiri, tetapi saat ini dia tidak bisa lagi bersikap agresif. Dia menatap Bai Ningbing, ikutlah juga, lakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh juga. Bai Ningbing mendengus, dia tahu persis luka apa yang dideritanya. Namun, dia tahu Fang Yuan punya rencana lain, jadi dia setuju. Keduanya meninggalkan halaman dan memasuki rumah. Mereka familiar dengan rumah ini, karena mereka pernah menunggu Sang Yanfei di sini selama 6 jam, dan bahkan tidak sempat bertemu dengannya. Dr. Susou adalah seorang wanita ramping, mengenakan cadar di wajahnya dan kemeja serta rok putih. Dia sedang minum teh di kursinya. Dia memiliki hubungan yang rumit dengan Sang Yanfei, kebaikan, dendam, cinta, kebencian, semuanya. Dia memegang posisi unik di kota klan Sang, dia adalah Gu Master penyembuh tingkat 5. Hari yang langka di mana suasana hatiku sedang bagus hari ini. Dia meletakkan cangkirnya, menatap Fang Yuan, kamu mencari pengobatan. Mandi dulu. Dia kemudian mengulurkan jarinya, menunjuk Bai Ningbing, terutama kamu nona muda, apa yang kamu oleskan di wajahmu, jelek dan kotor, bersihkan sebelum kamu kembali. Bai Ningbing telah menyembunyikan penampilannya selama perjalanan, dia terus melakukannya bahkan di kota klan Sang. Wajahnya dilumuri cinabar, seolah-olah itu adalah tanda lahirnya. Dia bahkan mengoleskan minyak hitam khusus, dan rambutnya menutupi dahinya, membuatnya tampak tidak terawat. Mendengar ini, Bai Ningbing terkejut. Fang Yuan memiliki ekspresi yang sama. Wei yang dengan cepat menjelaskan, ini adalah aturan Tuan Dr. Susou. Setiap pasien harus mandi dan membersihkan tubuh mereka, menggunakan minyak wangi dan berganti pakaian putih. Jika tidak, dia tidak akan merawat mereka. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu, air panasnya sudah siap, silakan ikuti saya. Keduanya memasuki rumah bagian dalam, dan memang ada 2 ember kayu di dalamnya. Di samping setiap ember, ada 2 pelayan fana yang berdiri, membantu para tamu untuk membersihkan diri. Bai Ningbing segera mengerutkan kening, berkata dengan tidak senang, keluar, saya akan membersihkan diri. Ini, Wei yang ragu-ragu, keempat orang ini adalah pelayan Dr. Susou. Dr. Susou adalah orang yang gila kebersihan, jika para pelayan diusir, dia mungkin tidak membersihkan dirinya dengan benar, sehingga dia tidak bisa mendapatkan perawatan. Aku akan menyimpan milikku, saudara Wei, silakan keluar dulu. Rugi dia jika dia tidak bisa menikmatinya. Fang Yuan tertawa. Wei yang memberitahu mereka kekhawatirannya, tetapi Bai Ningbing bersikeras. Wei yang tidak melanjutkannya lebih jauh, meninggalkan ruangan dan menutup pintu, lagi pula, target penyembuhannya adalah Fang Yuan. Fang Yuan melepas pakaiannya, membuang kemejanya dan memasuki ember kayu. Suhu airnya pas, saat kedua pelayan bekerja, yang satu menuangkan minyak wangi sementara yang lain mengusap punggung Fang Yuan, mereka bergerak dengan sangat harmonis, jelas berpengalaman. Bai Ningbing berdiri di depan ember, tidak bergerak karena dia ragu-ragu. Fang Yuan berbaring santai di dalam ember, meletakkan lengannya di sudut ember, dan berkata dengan ringan, Bai Ningbing, identitas kita sudah terbongkar, kita tidak perlu bersembunyi di kota klan Sang, apakah kamu benar-benar tidak berani menunjukkan wajahmu kepada orang-orang?
Bai Ningbing langsung mendengus. Fang Yuan melanjutkan, aku memanggilmu dengan niat baik. Dokter Susou ini, aku sudah lama mendengar ketenarannya yang luar biasa. Di perbatasan selatan, dia, dokter keliling Jiuzi, dokter ilahi Seng Shou, dan dokter hantu pembunuh adalah 4 dokter hebat. Kamu bisa bertanya padanya nanti mengenai Gu rotasi Yin Yang. Gu rotasi Yin Yang, mata Bai Ningbing menyipit menjadi satu garis, karena bersinar tidak stabil. Ini adalah rasa sakit terbesar Bai Ningbing, dan metode yang digunakan Fang Yuan untuk mengendalikan Bai Ningbing. Mengatakannya dengan lantang seperti ini, apa alasannya? Rencana apa yang dia miliki sekarang? Apa motifnya? Segala macam kecurigaan muncul di kepala Bai Ningbing. Dampak mental yang diberikan Sang Xin Qi padanya masih terasa, menyebabkan Bai Ningbing masih merasakan ketakutan setelahnya. Fang Yuan ini, seperti jurang yang tidak diketahui. Bahkan Sang Xin Qi tidak tahu identitasnya, tetapi dia tahu, kalau tidak dia tidak akan mendekatinya. Bagaimana dia melakukan ini? Bai Ningbing tidak dapat menebak Spring Autumn Cicada, yang merupakan Gu tingkat 6, dan terlalu jauh dari pemahamannya. Tetapi dia membuat tebakan lain, yaitu, Gu dengan kemampuan prediksi. Fang Yuan pasti memiliki Gu tipe prekognisi, yang mampu melihat pemandangan masa depan. Saya pikir dia akrab dengan Gunung Baigu karena pengalaman orang-orang di masa lalu, tetapi sekarang tampaknya itu pasti efek dari Gu ini. Masalahnya adalah, Gu prediksi apa yang dia miliki, dan apa tingkatnya. Tidak diragukan lagi, tekanan Bai Ningbing saat ini adalah yang terbesar. Bahkan jika dia mengerti, Gu prediksi itu memiliki kelemahan mereka sendiri yang parah. Terkadang, masa depan yang diprediksi salah atau kacau. Namun sekarang dia ingin berhadapan dengan Fang Yuan, dia terpaksa berpikir, apakah rencanaku ini sudah diketahui sebelumnya. Jika aku menggunakan cara ini untuk menghadapinya, apakah dia akan memanfaatkannya saja? Musuh yang dapat meramal masa depan terlalu menakutkan. Di dalam rumah, uap panas mengepul. Bai Ningbing berdiri di tempat, tetapi merasakan tangan dan kakinya membeku. Dalam uap itu, dia hampir bisa melihat Fang Yuan terbaring di ember, saat para pelayan membersihkan tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa Fang Yuan sedang menatapnya, menggunakan matanya yang gelap seperti jurang, mata yang tanpa emosi dan dalam itu, menatapnya dengan tenang. Dia bisa mendengar Fang Yuan berteriak di dalam hatinya, apa yang akan kamu lakukan? Bai Ningbing, itu benar, ini adalah kartu trufku, Gu prekognisi. Kamu ingin berhadapan denganku, silakan. Aku bisa melihat masa depan, kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Namun kenyataannya, Fang Yuan sudah mengistirahatkan matanya. Apakah Bai Ningbing mandi atau tidak, itu adalah bagian dari penyelidikannya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia sedang menguji Bai Ningbing dan Sang Yanfei. Kedua pelayan itu benar-benar berpengalaman, ketika air menjadi sedikit dingin, mereka segera menambahkan air panas. Ruangan itu tidak besar, setelah meletakkan 2 ember, ruangan itu penuh sesak. Ini menggambarkan keadaan yang dihadapi Sang Yanfei ketika dia memutuskan untuk melepaskan jabatan Tuan Muda di masa lalu untuk menjadi rakyat jelata. Namun ini normal, para pahlawan sering kali menemui keputusasaan. Namun bukan berarti, nasib para pahlawan penuh dengan malapetaka. Namun karena, hanya keputusasaan dan keputusasaan yang dapat menciptakan para pahlawan. Sang Yanfei dapat disebut sebagai pahlawan, tetapi dia lebih merupakan seorang yang licik, orang yang ambisius. Setelah 1 jam mandi, pelayan itu berhenti. Fang Yuan mengenakan kemeja yang mereka siapkan, dan berjalan keluar ruangan, tetapi Bai Ningbing masih berdiri di sana, pikiran mengalir di kepalanya. Keluar, aku akan mandi sendiri. Setelah Fang Yuan pergi, Bai Ningbing mengusir kedua pelayan itu. Fang Yuan tersenyum, semakin Bai Ningbing berpikir, semakin banyak tekanan yang dihadapinya. Semakin dia berpikir, semakin banyak tekadnya yang tersedot. Terkadang, kekuatan mungkin bukan kekuatan. Jika Bai Ningbing adalah orang yang kasar dan terus terang, biarlah. Namun, dia sangat cerdas, dan semakin cerdas dia, semakin dia berpikir, dan semakin dia akan menganggap Fang Yuan tidak dapat diprediksi, dan sulit dikalahkan. Bai Ningbing mungkin tidak merasa ada yang salah dengan mandi, tetapi Fang Yuan dapat mengatakan bahwa dia telah menundukkan kepalanya kepadanya dari masalah yang tidak penting ini. Orang pintar curiga, dari sudut pandang lain, Bai Ningbing lah yang membantu Fang Yuan menaklukkan dirinya sendiri.
Kembali ke ruang utama, Fang Yuan menemukan Dr. Susou. Dia tidak membuang waktu, mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di bahu Fang Yuan. Semburan cahaya putih murni meledak seperti air dan menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan. Perasaan segar dan dingin menyebar ke seluruh tubuh Fang Yuan. Kulitnya yang terbakar terlihat pulih dengan cepat, pada saat yang sama daging mulai tumbuh di sisi kanan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, dagingnya tumbuh dan membentuk-bentuk telinga dan tulang rawan. Fang Yuan menggertakkan giginya, saat rasa mati rasa menyerangnya seperti gelombang, terus-menerus menguji batas kemampuannya. Dengan cepat, kulit baru terbentuk di tubuhnya, dan dari pori-pori yang terbakar, alis baru tumbuh. Dalam waktu 15 menit, luka-lukanya sembuh, dia tidak hanya mendapatkan kembali penampilannya, tetapi telinga kanannya juga tumbuh, serasi dengan telinga kirinya. Dr. Susou menarik tangannya, berkomentar, sekarang kau terlihat jauh lebih baik. Pergilah, dan bawa temanmu, dia mengusir pelayanku, bagaimana aku tahu kalau dia sudah membersihkan dirinya dengan benar. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Bai Ningbing keluar. Dia mengenakan jubah putih, kembali ke penampilan formalnya, tanpa penutup apapun, mata birunya bersinar seperti langit biru, dengan otot-otot es dan tulang-tulang giok, wajahnya sedikit merah, dan dia membawa serta uap yang tersisa dari bak mandinya. Bahkan Dr. Susou yang wanita itu tergerak oleh penampilannya yang ilahi. Kesan Dr. Susou terhadap Bai Ningbing berubah total, saat dia berkata dengan lembut, adik perempuan terlihat luar biasa, aku hampir terpesona olehmu. Sikap ini berubah 180 derajat, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Namun dia tahu, ini adalah Dr. Susou, mengejar semua hal yang indah dalam hidupnya. Atau menggunakan kata-kata bumi, dia memiliki penampilan yang rumit. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, aku tidak butuh penyembuhan, aku hanya ingin tahu tentang rotasi Yin Yang Gu. Aku akan menjawab apapun yang ingin adik perempuanku ketahui. Dr. Susou berkata dengan lembut, lalu menoleh dengan dingin ke arah Fang Yuan, sedangkan untukmu, mengapa kau masih di sini, pergilah. Sikap yang sama sekali berbeda terhadap Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang Yuan mengusap hidungnya, setelah diusir keluar. Saat dia keluar, dia melihat Wei Yang. Kakak Fang Zheng, Wei yang menatapnya dengan ragu-ragu. Fang Yuan mengangguk, menunjukkan rasa terima kasih di matanya, terima kasih kakak karena telah menjaga di sini sepanjang waktu. Haha, tidak kusangka kau terlihat sangat tampan. Wei yang mengacungkan ibu jarinya saat dia memuji. Sebenarnya, Fang Yuan terlihat sangat polos dan biasa saja, dia hanya bisa dianggap sebagai orang kelas menengah ke atas dalam hal penampilan. Namun matanya gelap seperti jurang, memancarkan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang terpenting, dia terlalu jelek saat terluka, sebaliknya, dia menjadi jauh lebih tampan. Namun Wei yang segera tertawa getir, adik kecil, karena kau memanggilku kakak, aku akan menceramahimu. Mengapa kau menolak hadiah dari ketua klan? Aku tahu kau punya prinsip, tetapi klan Sang punya aturan sendiri. Seperti kata pepatah, ikuti adat istiadat tempatmu berada. Terlebih lagi, ketua klan tidak mencoba menyakitimu. Ini hal yang baik. Petik 2. Namun jika kau terus memaksa, hal yang baik akan berubah menjadi buruk. Orang bijak tunduk pada keadaan, aku yakin kau tidak ingin Nona Xinchi terjebak di tengah-tengah, kan? Fang Yuan mengerutkan kening, aku menerima perawatan karena aku mempertimbangkan hal ini. Senyum Wei yang menjadi semakin pahit, hanya perlakuan ini saja tidak ada imbalannya. Jika klan Sang tidak memberikan imbalan yang pantas, itu akan membuat orang luar menertawakan kita, dan merusak reputasi serta citra klan Sang. Di masa depan, jika tuan muda klan Sang menghadapi masalah, siapa yang akan membantu mereka? Jadi, Anda harus menerima imbalan ini apapun yang terjadi. Wei yang berbicara sambil mengamati ekspresi Fang Yuan, melihatnya mengerutkan kening lebih keras, dia terus mendesak, Anda, saya tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu yang orang-orang rela mati untuknya, Anda berusaha sekuat tenaga untuk menolaknya. Adik kecil Fang Zheng, lengan tidak dapat mengalahkan kaki, jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, Anda dapat menerimanya sekarang, dan setelah ini selesai, berikan kepada Sang Xinchi. Bukankah itu solusi yang baik? Fang Yuan memikirkannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini ide yang bagus. Pertama, itu tidak melanggar prinsip saya. Kedua, itu tidak akan membuat hidup Anda sulit.
Tetapi saudara Wei, apa yang saya minta? Wei yang segera menjawab, oh tentu saja itu adalah sebuah tanda. Fang Yuan tertawa diam-diam, itulah yang ingin didengarnya selama ini. Dia ingin mendengarnya dari Sang Yanfei, tetapi Sang Yanfei tampaknya ingin merekrutnya, dengan sengaja tidak menyebutkannya. Sekarang, dia akan memanfaatkan Wei Yang. Token, Fang Yuan menunjukkan ekspresi bingung. Kamu baru saja tiba di kota Klansang, meskipun kamu tahu ada kebutuhan untuk token, kamu tidak tahu pentingnya itu. Percayalah pada saudara Wei, token kelas atas sangat penting. Terkadang, bahkan jika kamu punya uang, itu tidak berguna tanpa token. Wei yang menasihati dengan sepenuh hati. Fang Yuan mengangguk, meskipun aku tidak mengerti. Karena saudara Wei berkata demikian, aku akan meminta token. Wei yang langsung merasa sangat tersentuh karena dipercaya. Dia menepuk bahu Fang Yuan, mendesah, adik kecil, kita cocok sekali, mengapa aku harus membuatmu kalah? Kembali ke halaman, Fang Yuan segera berkata kepada Sang Yanfei, aku gegabah, setelah mendengar nasihat saudara Wei Yang, aku menyadari bahwa token sangat penting. Aku ingin meminta 2 token dari pemimpin klan. Mata Sang Yanfei berbinar, dia sengaja bungkam karena dia punya rencana. Tapi Wei Yang malah merusaknya, Wei Yang ini, dia gagal saat mencoba berbuat baik, tidak berpikir lebih jauh tentang ini. Mereka berdua menyelamatkan putri kandungnya, token yang diberikan tidak boleh terlalu rendah. Sudahlah, di kota Klansang, apa gunanya batu purba kecil yang mereka miliki? Dalam 1 atau 2 tahun, itu akan selesai, bahkan jika mereka punya token, mereka masih harus bergantung pada Klansang. Berpikir begitu, Sang Yanfei tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, baiklah, aku akan memberi kalian berdua token duri ungu masing-masing, sebagai ucapan terima kasihku padamu. Hampir semua tuan muda terkesiap mendengar ini. Bahkan Wei Yang pun tercengang. Kota Klansang memiliki warna hitam, putih, merah, jingga, kuning, hijau, toska, biru, ungu, totalnya ada 9 token. Token batu hitam adalah yang terendah, token duri ungu adalah yang tertinggi, itu berarti seseorang adalah VIP di Klansang, otoritasnya hampir setengah dari tetua klan. Bahkan Fang Yuan tidak menyangka bahwa Sang Yanfei akan memberikan token duri ungu. Dia telah berencana untuk menerima token hijau, toska atau biru, ketiga warna ini. Dia sangat meremehkan kemurahan hati Sang Yanfei. Sang Yanfei segera mengeluarkan sebuah token, terbuat dari kayu cercis chinensis, seukuran telapak tangan, bagian depannya menulis 2 kata, Klansang, sedangkan bagian belakangnya adalah peta mini Gunung Sangliang. Namun ini bukan token duri ungu yang sebenarnya. Sang Yanfei memanggil Gu lainnya, ini adalah token Gu khusus dari klan Sang, ia membutuhkan darahmu. Cacing Gu itu seperti nyamuk, terbang ke lengan Fang Yuan, menghisap sedikit darah, dan kembali ke permukaan token. Titik. Dengan suara yang keras, token Gu meledak, berubah menjadi gumpalan darah dan menyatu dengan token. Token itu tampaknya tidak berubah, tetapi ketika sampai di tangan Fang Yuan, permukaannya mulai bersinar dengan cahaya ungu, seperti air dan bayangan. Baru sekarang, ini menjadi token duri ungu yang sebenarnya. Bahkan jika orang luar mendapatkan token itu tidak berguna. Ini hanya bisa digunakan oleh Fang Yuan. Ini juga merupakan tindakan perlindungan klan Sang. Membuat orang luar tidak mungkin meniru. Jika mereka menggunakan cacing Gu sebagai token kepercayaan, Master Gu lainnya mungkin merekayasa balik dan menyempurnakan Gu untuk diri mereka sendiri. Bagian jeniusnya adalah, token duri ungu bukanlah cacing Gu, itu hanya memiliki kekuatan token Gu yang tersisa di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan token Gu akan berkurang, dan token duri ungu akan kehilangan efeknya. Ini merupakan keuntungan bagi klan Sang. Depresiasi token akan menyebabkan penggunaannya berkelanjutan pada tingkat tertentu. Jika token duri ungu milik Fang Yuan tidak lagi berlaku, ia harus kembali ke kota klan Sang dan meminta mereka untuk membuat token baru. Ini adalah cara klan Sang mengendalikan token mereka. Fang Yuan memperoleh token duri ungu, dan tatapan para tuan muda kepadanya berubah total. Sebelumnya, ia masih seorang Gu Master yang jahat, banyak yang memandang rendah dirinya, merasa hina terhadapnya, tetapi sekarang mereka bersikap setara. Token duri ungu hanya dapat diberikan ketika pemimpin klan, atau 10 tetua mencapai kesepakatan. Hanya ada 200 token duri ungu di dunia sekarang. Rekanmu, Sang Yanfei mengeluarkan token lainnya.
Masih dengan Dr. Susou, aku akan segera membawanya. Wei yang hendak berdiri, ketika Bai Ningbing kembali, di hadapan semua orang. Ekspresinya dingin dan serius. Dia mendengar dari Dr. Susou, bahwa untuk kembali ke tubuh laki-lakinya, dia membutuhkan yang gu yang sesuai. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Jika dia bisa mendapatkan gu abadi tingkat 6 untuk membantu, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Melihat penampilannya, banyak tuan muda yang linglung bab 272, Perjanjian Aliansi Baru. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kemunculan Bai Ningbing menyebabkan perhatian pada Fang Yuan teralih. Kontrasnya terlalu besar, menyebabkan semua orang fokus padanya. Fang Yuan memiliki penampilan biasa, tetapi ketika dia pertama kali muncul, bahkan Wei yang memujinya. Namun, Bai Ningbing tampak memukau, kontrasnya jauh lebih jelas. Selanjutnya, Bai Ningbing juga menerima token duri ungu. Selama perjamuan klan, semua orang berinteraksi satu sama lain, menggambarkan pertemuan yang kohesif di luar, tetapi diam-diam, ada badai yang sedang terjadi. Di klan besar, tuan muda sering bertarung secara terbuka dan diam-diam. Karena klan besar memiliki sumber daya bagi mereka untuk bersaing. Di sisi lain, klan normal seperti desa klan Guyue, desa klan Bai, berfokus pada pembinaan satu penerus. Itu bukan masalah kesuburan, tetapi karena mereka ingin menghindari konflik internal antara tuan muda yang dapat menyebabkan klan menurun. Fang Yuan menunjukkan sisi dirinya yang terus terang dan bersemangat, para tuan muda ini adalah orang-orang yang berpengaruh, membina hubungan baik dengan mereka akan sangat membantunya untuk tinggal di Gunung Sangliang selama beberapa tahun ke depan. Dia menjelaskan masa lalunya, sebagai mantan pemimpin klan Guyue di masa depan, mirip dengan Bai Ningbing. Segera, dia menutup jarak yang dimilikinya dengan para tuan muda lainnya. Jelas, ada orang yang bertanya tentang alasan mengapa Gunung Qing mau berubah menjadi neraka yang dingin, tetapi Fang Yuan tidak menjelaskannya. Dia hanya menyebutkan bahwa masa lalu adalah mimpi buruk, dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dia memegang token duri ungu di tangannya, jadi tidak ada yang berani memaksanya. Beberapa tuan muda bersulang untuk Bai Ningbing, tetapi dia tidak repot-repot menanggapi mereka, bertindak sesuka hatinya. Jika sebelumnya, tuan muda itu pasti akan diam-diam marah, tetapi sekarang setelah dia menunjukkan kecantikannya yang sebenarnya, tidak ada yang marah karenanya. Mereka hanya merasa bahwa wanita ini cantik seperti peri, menyerupai peri es, dipasangkan dengan perilakunya yang dingin, itu sangat cocok dengan citranya. Perjamuan klan berlangsung selama 1 jam sebelum berakhir. Apakah aku masih bisa memanggilmu saudara He itu? Saat mereka berpisah, Sang Xinci menatap Fang Yuan dengan mata berbinar. Terserah kau saja, Fang Yuan tersenyum hangat. Sang Xinci mengerjap, berkata lembut, luka-luka saudara He itu sudah sembuh, patut dirayakan, tetapi aku merasa kita sudah cukup jauh. Saudara He itu sekarang memiliki token duri ungu, kau dapat dengan bebas pergi dan memasuki kota bagian dalam kedua. Apakah kau saat ini tinggal di Taman Nanqiu? Sang Xinci sangat cerewet, dari lubuk hatinya, dia merasa bahwa Fang Yuan sangat dekat dengannya, jadi dia punya banyak hal untuk dikatakan. Di lingkungan asing, orang-orang secara tidak sadar menemukan rasa aman dari orang-orang yang mereka kenal. Fang Yuan mengetahui kondisi mentalnya, dan berkata, ya, aku akan menginap di Taman Nanqiu. Saat kamu senggang, kamu bisa datang berkunjung. Kota Sang Klan sangat besar. Kita bisa pergi berbelanja bersama. Mata Hang Xinci berbinar-binar, mengangguk dengan gembira. Xiao Dai berada di sampingnya, berteriak dengan gembira, sangat membosankan tinggal di rumah akhir-akhir ini. Setelah Fang Yuan kembali terlihat tampan, Xiao Dai tidak lagi menganggapnya menakutkan. Segera setelah itu, Sang Yanfei membawa Sang Xinci pergi, menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Tuan-tuan muda itu kehilangan kendali atas mereka, dan mulai menunjukkan warna asli mereka. Banyak yang mengundang Fang dan Bai, Fang Yuan tidak menolak mereka tetapi berjanji untuk berkunjung saat dia punya waktu. Itu semua adalah janji kosong. Saat semua orang mulai pergi, keduanya juga kembali ke Taman Nanqiu. Apakah kamu senang sekarang? Bai Ningbing menghampiri Fang Yuan, tertawa dingin. Senang tentang apa? Kamu tahu jawabannya. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Berada di kota klan Sang, beberapa hal tidak seharusnya dikatakan, itu akan menyakiti kedua belah pihak. Fang Yuan tersenyum dan tidak menanggapi.
Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan tatapan sekilas, harus kuakui, aku meremehkanmu. Meskipun aku ingin mencincangmu, aku sangat mengagumi taktikmu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jangan bertele-tele, dengan syarat apa kau akan mengembalikan Yang Gu kepadaku. Hehe, Fang Yuan tertawa kecil, Bai Ningbing mencarinya berarti dia telah kehilangan arah. Masalah Sang Xinci berdampak besar padanya, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan. Karena dia ingin meletakkan kartu mereka di atas meja, biarlah. Karena itu, Fang Yuan berkata, kita berdua orang pintar, jika kau berada di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Bai Ningbing segera mendengus dingin, matanya terpejam membentuk garis, saat dia menembakkan belati dengan tatapannya, biarkan aku memperingatkanmu, jangan berlebihan. Jika tidak, aku akan mengabaikan konsekuensinya dan bertindak, mari kita lihat siapa yang lebih dirugikan. Fang Yuan tertawa, kau benar, akhir-akhir ini aku berpikir, kita masing-masing memiliki kelemahan pihak lain. Pada titik ini, bagaimana kita bisa berjuang di antara kita sendiri dan membiarkan pihak ketiga mengambil keuntungan dari konflik kita? Bai Ningbing terdiam. Fang Yuan melanjutkan, bagaimana dengan ini, bantu aku mencapai tahap puncak peringkat 5, dan aku akan mengembalikan Yang Gu kepadamu. Persetan denganmu. Sudut bibir Bai Ningbing berkedut, langsung mencibir, kau pikir aku idiot seperti Sang Yasi. Tahap puncak peringkat 5, aku tidak percaya kau harus menghadapi kenyataan untuk mengatakan itu. Mereka sebelumnya sepakat pada peringkat 3, tetapi sekarang tampaknya Fang Yuan benar-benar akan menarik kembali kata-katanya. Meskipun Bai Ningbing sudah siap, melihat senyum Fang Yuan yang tak tahu malu, dia merasa marah. Bai Ningbing, jangan tidak tahu terima kasih, aku menyelamatkan hidupmu. Jika aku tidak menggunakan Yin Gu, kau pasti sudah binasa di Gunung King Mao sejak lama. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin. Bai Ningbing tidak mengalah, langsung membalas, jika aku tidak menangkis serangan Gu Yue generasi pertama untukmu, kau pasti sudah mati sebelum aku. Di Gunung Baigu, jika aku tidak, waktu kau jatuh ke rawa, apakah aku tidak menyelamatkan hidupmu? Keduanya bertengkar di dalam ruangan, saling bertukar pukulan hingga mereka berdua terdiam. Hubungan mereka sudah sangat kacau. Namun satu hal yang pasti, mereka mengandalkan kekuatan satu sama lain untuk tiba di Gunung Sangliang. Jika bukan karena bantuan mereka, mereka tidak akan hidup sampai hari ini. Keduanya terdiam, karena suasana di dalam ruangan menjadi tidak terlalu tegang. Selanjutnya, apa rencanamu? Sesaat kemudian, Bai Ningbing memecah keheningan. Tinggallah beberapa tahun di kota Klansang, sekarang setelah kita memiliki token dan batu purba, kita bisa mendapatkan satu set cacing Gu pelengkap. Kamu juga bertarung melawan Wei yang itu, hanya ketika kita memiliki satu set cacing Gu, kita bisa menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Kata Fang Yuan. Bai Ningbing mendengus, paling banyak, tahap puncak peringkat 4. Kontribusiku tinggi di Gunung Baigu, kamu harus memberiku setengah dari batu purba. Fang Yuan mengangguk, baiklah, mari kita tos sebagai janji. Bai Ningbing menatapnya, menggeram dengan marah, kamu pikir aku bodoh, tos. Gunakan sumpah racun Gu, sumpah racun, mengerti. Fang Yuan mengangguk, tidak masalah, sumpah racun Gu lah masalahnya. Bai Ningbing menyipitkan matanya, perasaan berbahaya muncul di hatinya. Respons cepat Fang Yuan membuatnya merasa telah ditipu. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan lagi. Tapi, kata-kata Fang Yuan berubah. Tapi apa? Bai Ningbing sangat waspada. Fang Yuan melanjutkan, mulai sekarang, jika kita memperoleh keuntungan, akan dibagi 3/7. Kau 30%, dan aku 70%. Jika kita memperoleh Gu, aku yang akan memilih prioritas, aku akan menggunakan batu purba untuk mengganti rugimu. Ini adalah dasarku, kau harus menerimanya. Bai Ningbing menghela napas lega, sekarang ini Fang Yuan. Jika dia tidak memiliki syarat apapun, itu akan terlalu aneh. Dia telah bepergian bersamanya begitu lama, dia tidak pernah kalah dalam transaksi. Orang ini terlalu licik, terutama hari ini, dia menyebabkan kewaspadaan Bai Ningbing melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa. 3/7, ini terlalu berlebihan. Terutama ketika kultivasi Bai Ningbing jauh lebih tinggi daripada Fang Yuan. Namun, jika Fang Yuan tidak mencantumkan syarat yang terlalu tinggi, Bai Ningbing akan merasa tidak nyaman.
Dia akan mengira orang ini sedang merencanakan sesuatu lagi. Jadi, setelah Fang Yuan memberikan syaratnya, Bai Ningbing merasa tenang. Baiklah, Bai Ningbing langsung setuju. Keuntungan atau manfaat, dia tidak peduli. Satu-satunya tujuannya adalah Yang Gu. Setelah mendapatkan informasi dari Dr. Su Shou, harapan terakhirnya hancur. Keduanya berbincang sepanjang malam. Bai Ningbing melihat perjanjian itu lebih dari 10 kali. Akhirnya menyimpulkan bahwa Fang Yuan tidak memiliki celah lagi untuk digunakan. Jadi pada hari kedua, pekerjaan pertama mereka adalah membeli Gu Sumpah Racun. Gu Sumpah Racun adalah Gu tingkat 3, dengan kegunaan yang luas, hampir setiap toko di pusat kota ketiga menjualnya. Satu harganya 4.500 batu purba, dan membutuhkan setidaknya 1 token pir kuning. Namun, ketika Fang Yuan menunjukkan token duri ungu, pemilik toko segera memotong harganya hingga 1.500. Fang Yuan membayar 3.000 dan memperoleh Gu Sumpah Racun. 9 token, memiliki diskon yang berbeda untuk Gu yang berbeda. Biar aku yang menyempurnakannya kali ini. Bai Ningbing segera mengambil Gu Sumpah Racun. Dia sangat berhati-hati, menyempurnakan Gu Sumpah Racun secara pribadi untuk mencegah Fang Yuan melakukan tindakan diam-diam. Gu Sumpah Racun ini awalnya telah disempurnakan oleh pemilik toko. Dengan bantuannya, Bai Ningbing menghabiskan waktu 15 menit untuk menyempurnakan Gu dan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Apakah toko ini menjual Gu tetua purba? Bai Ningbing bertanya lagi. Pemilik toko menggelengkan kepalanya, dengan hormat menjelaskan bahwa Gu tetua purba adalah Gu peringkat 3 yang berharga, itu hanya akan dijual dalam pelelangan. Tetapi keduanya memiliki token duri ungu, mereka dapat dengan mudah memesannya sebelum pelelangan selama itu bukan yang berukuran besar. Zona pelelangan di kota bagian dalam ketiga, Wei yang telah membawa mereka ke sana sejak lama. Mereka dengan mudah sampai di daerah itu, dan menghabiskan 6.700 batu purba untuk membeli Gu tetua purba. Kita menghabiskan 10.000 seperti itu. Kita akan membagi biaya Gu Sumpah Racun, tetapi biaya Gu tetua purba akan diambil darimu. Fang Yuan mengingatkan. Detail sekecil itu, aku tidak akan mengkritiknya. Bai Ningbing melambaikan tangannya, tidak tertarik untuk menghitung. Dia sudah terbiasa menghabiskan uang dengan santai, tidak peduli dengan kekayaan finansial. Bahkan, dia meremehkan perilaku pelit Fang Yuan. Karena takut berlarut-larut, keduanya kembali ke Taman Nanqiu dan menggunakan Sumpah Racun Gu. Dengan cara ini, kesepakatan baru pun dibuat. Menurut kesepakatan, Fang Yuan membagikan setengah dari 900.000 batu purba kepada Bai Ningbing, menaruhnya di Gu tua purba miliknya. Fang Yuan kehilangan setengah kekayaannya, tetapi mendapatkan rekan aliansi Bai Ningbing. Itu adalah perdagangan yang berharga. Dan Bai Ningbing juga melihat harapan dalam mendapatkan kembali Yang Gu, keduanya saling waspada, bersekongkol satu sama lain, sulit untuk mencapai tahap ini di mana keduanya merasa puas. Selanjutnya, bisakah kamu akhirnya membantu dan menolongku mencapai peringkat 3? Ekspresi Fang Yuan serius. Bai Ningbing tertawa puas, melihat ekspresi buruk Fang Yuan, dia merasa sangat senang. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak membantu Fang Yuan dalam berkultivasi. Namun, dengan perjanjian baru yang berlaku, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tentu, aku akan membantumu naik ke peringkat 3 hari ini. Dia langsung setuju. Bab 273, naik ke tingkat 3. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Swiss. Di celah itu, laut purba surut dan mengalir. Semburan esensi purba menghantam dinding celah itu. Ombaknya seperti salju, bersinar dalam cahaya perak, cemerlang di luar pemahaman, ini adalah esensi purba perak salju. Di dalam ruangan, telapak tangan Bai Ningbing menempel di punggung Fang Yuan saat Gu Kesatuan Daging Tulang terus-menerus mengirimkan esensi purba ke celah Fang Yuan. Begitu esensi purba diubah oleh Gu Kesatuan Daging Tulang dan menjadi milik Fang Yuan, dia bisa memanfaatkannya. Fang Yuan menggunakan esensi purba perak salju yang tak terbatas dan menyerang dinding celahnya. Dia sekarang berada di tahap puncak peringkat 2, esensi purbanya berwarna merah tua, dan dinding celahnya berbentuk kristal, transparan dan berkilau. Awalnya, untuk menerobos dari tahap puncak peringkat 1 ke peringkat 2 di Gunung King Mao, dia harus menggunakan batu purba untuk membantunya, dan setelah 3 hingga 4 hari, dia nyaris tidak berhasil. Itu adalah proses yang sulit. Ketika dia mencoba untuk menembus peringkat 3, karena bakatnya,
dia harus menggunakan Gu penguburan kehidupan manusia binatang, sebuah kekuatan eksternal. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Bukan hanya karena bakatnya telah meningkat ke tingkat A90%, dan tidak lagi membutuhkan Gu penguburan kehidupan manusia binatang, dia bahkan mendapat bantuan dari Bai Ningbing. Pertemuan dengan manusia benar-benar misterius dan tidak terduga. Bahkan Fang Yuan tidak melihat ini akan terjadi. Dinding kristal, yang kuat, di bawah dampak esensi purba perak salju, mulai mengembangkan retakan. Retakan itu tumbuh dengan cepat, meluas dan menyebar. Sesaat kemudian, seluruh dinding dipenuhi dengan retakan. Retakan-retakan, dinding kristal hancur, dan banyak pecahan kristal jatuh ke laut purba, menyebabkan gelombang memercik. Segera setelah itu, pecahan-pecahan ini berubah menjadi bintik-bintik putih, tersebar di laut purba. Dinding cahaya putih baru, menggantikan dinding kristal. Pada saat yang sama, jejak esensi purba perak muda muncul dari dalam laut. Esensi purba perak muda, itu adalah simbol tahap awal peringkat 3. Pada titik ini, Fang Yuan akhirnya berhasil menembus tahap puncak peringkat 2, dan mencapai peringkat 3. Belum lagi peringkat 6 Gu abadi, peringkat 3 sudah berada di spektrum kekuatan tengah. Baik itu benar atau jahat, mereka adalah kekuatan yang kuat. Setelah meninggalkan Gunung King Mao, dalam waktu kurang dari setahun, aku mendapatkan kembali kultivasi peringkat 3-ku. Kecepatan ini, lebih dari 3 kali lipat saat aku berada di Gunung King Mao, dan dengan bakatku yang berkelas A, masa depanku cerah. Fang Yuan mengepalkan tinjunya, bersorak dalam hatinya. Melihat waktu, hanya 6 jam berlalu. Begitu cepat. Jika dia menggunakan usahanya sendiri, dia juga bisa menerobos, tetapi setidaknya butuh 24 jam. Sekarang esensi purba perak, itu benar-benar yang paling efektif. Memeriksa celahnya sekali lagi. Gu tombak tulang laut, Gu tombak tulang spiral semuanya telah terjual. Lebih dari setengah esensi purba tingkat puncak peringkat 2 merah tua masih tersisa. Bai Ningbing tidak berhenti menyuntikkan esensi purbanya. Semburan esensi purba perak salju jatuh dari langit seperti air terjun ke laut purba, dan setelah beberapa turbulensi, ia tenggelam ke dasar laut. Semakin tinggi alam, semakin baik kualitas esensi purba. Esensi purba baja merah dan esensi purba perak muda hanya bisa didorong ke atas oleh esensi purba perak salju. Di dasar laut purba, bunga putih dan biru seperti tulang bergerak mengikuti arus laut. Itu adalah teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3. Mata air purba yang dapat digerakkan, mampu menghasilkan 50 batu purba sehari. Di samping teratai harta karun murni terdapat tengkorak darah iblis Gu. Tengkorak berwarna darah itu memiliki 2 rongga mata, bersinar dengan api ungu. Di dekat tengkorak darah Gu, ada bola kristal, yang tidak bergerak. Di dalam bola kristal itu, ada kabut tebal yang membentuk sosok lelaki tua yang memancarkan aura abadi. Lelaki tua itu membawa tongkat jalan, dengan janggut tebal di wajahnya, menunjukkan ekspresi tenang. Itu adalah tetua purba Gu. Lelaki tua itu awalnya tertawa dan tersenyum, tetapi setelah Fang Yuan mengeluarkan setengah dari batu purba miliknya, ekspresinya berubah datar. Ada juga fosil kumbang seperti liontin giok, setengah transparan dan berwarna hijau giok, yang memancarkan udara dingin. Itu adalah Gu panas pembersih tingkat 2, yang digunakan untuk menyembuhkan racun. Di dekat mereka, ada juga induk kentang guntur hangus Gu dan Gu kantong beras. Di permukaan laut, cacing minuman keras 4 rasa bermain dengan ombak. Tubuhnya yang gemuk bersinar dengan warna merah, biru, hijau dan kuning, yang melambangkan pedas, pahit, asam dan manis, total 4 rasa. Di udara, ada kanopi Gu dan Yang Gu, bermain-main di sekitar air terjun perak bersalju. Kanopi Gu seperti kepik raksasa, cangkangnya yang setengah bulat berwarna putih memiliki bintik-bintik hitam. Namun, Yang Gu memancarkan cahaya putih hangat. Gu vitalnya yang paling penting, masih tertidur, mengambil air dari sungai waktu, untuk memulihkan tubuhnya. Selain Gu di celahnya, masih ada tulang daging kesatuan Gu, sebagai gelang di lengannya, yang terbentuk menjadi tato gelang. Di telapak tangannya, ada bulan darah Gu. Di lidahnya, ada tato bunga tusita. Di telinga kirinya, Gu penyembunyian napas. Di kakinya, Gu rumput loncat. Gu tulang daging adalah milik Bai Ningbing, itu telah dikembalikan padanya. Awalnya, ada Gu penjara yang menyerupai kumbang hitam. Fang Yuan telah menggunakannya untuk menyambar cacing Gu di lubang Bai Ningbing,
tetapi telah mati karena kekurangan makanan selama perjalanan karavan. Ini semua adalah Gu yang dimiliki Fang Yuan. 1. Teratai harta karun esensi surgawi harus disimpan, tetapi saya tidak memiliki resep untuk terus memurnikannya. Saya masih bisa menggunakannya sekarang, tetapi ketika saya mencapai peringkat 4, penggunaannya akan diabaikan. Gu tengkorak darah tidak berguna bagiku sekarang, untuk memelihara keturunanku, terlalu banyak masalah dalam hal waktu dan tenaga. Saat itu, Gu Yue generasi pertama tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku bisa mengganti Gu ini, bagaimanapun juga, itu adalah salah satu warisan leluhur lautan darah. Aku mungkin bisa mendapatkan Gu yang bagus dari alam harta karun. Tetapi alam harta karun adalah fondasi klan Sang, bahkan jika aku memiliki token duri ungu. Aku harus merencanakan ini dengan hati-hati. Spring Autumn Cicada, Gu tetua purba, dan Gu kesatuan daging tulang pasti akan disimpan. Gu bulan darah muda ditingkatkan tetapi tidak memiliki serangan yang cukup dan tidak dapat digunakan sebagai satu set. Bunga Tusita juga harus diganti, ada pilihan yang lebih baik. Aku harus mengekspos Gu penyembunyian napas, tetapi rumput lompat harus dihilangkan. Itu disimpan sebagai keadaan darurat sejak awal. Selain ini, aku punya banyak Gu kekuatan untuk dibeli, dan juga Gu tipe investigasi dan gerakan. Sekarang situasi kita sudah stabil, dan aku sudah mendapatkan kepercayaan dari klan Sang, aku bisa mencoba berinteraksi dengan tempat perjudian. Fang Yuan mempertimbangkan pilihannya. Gu yang ada padanya semuanya dikumpulkan sendiri-sendiri. Mereka tidak bisa dibentuk menjadi satu set. Dan mereka bahkan tidak mencakup semua area, yang sangat memengaruhi kekuatan tempurnya. Di kota klan Sang, mereka akhirnya punya waktu untuk mengembangkan diri. Dia harus menggunakan kesempatan ini, dan berpacu dengan waktu, untuk mendapatkan set cacing Gu-nya dalam 2 hingga 3 tahun. Menciptakan gaya bertarungnya sendiri, serta mencoba meningkatkan kultivasinya setinggi mungkin. Setelah itu, warisan 3 raja akan dimulai. Berikutnya adalah pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, yang memengaruhi seluruh perbatasan selatan. Itu adalah acara besar, di mana para pejuang pemberani berkuasa. Jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan, mereka akan menjadi umpan meriam. Jika dia memiliki kualifikasi untuk bergabung, menggunakan keuntungan kelahiran kembali Fang Yuan, dia akan dapat memperoleh manfaat besar. Bawahan ini menyapa pemimpin klan Tuan. Di ruang belajar, Wei Yang berlutut. Sang Yan Fei berhenti menulis, mendongak, Wei Yang, hanya ada kita berdua di sini, jangan menahan diri. Terima kasih atas tempat duduknya, ketua klan. Wei Yang duduk di kursi terdekat. Sang Yan Fei tertawa, sambil mengenang, kau masih sangat kaku. Ingatkan saat pertama kali kita bertemu, sebelum kau mendominasi panggung pertempuran, saat aku masih menjadi tuan muda klan Sang. Sudah bertahun-tahun berlalu, semua berkat bantuanmu aku menjadi pemimpin klan. Bawahan ini tidak berani mengklaim penghargaan. Wei Yang segera berdiri, menangkupkan tinjunya, aku hanyalah orang kasar, hanya mampu membantu dalam hal pertempuran. Pemimpin klan cerdas dan kuat, aku hanyalah lapisan gula pada kue. Hehehe, meskipun aku cerdas dan kuat, aku tetaplah satu orang. Hanya dengan kalian, semua, aku dapat membangun kekuatan yang cukup kuat untuk mendominasi. 2 tinju tidak dapat menandingi 4 telapak tangan, seorang pemimpin yang baik membutuhkan anak buahnya, benarkan? Sang Yan Fei menatap Wei Yang dengan niat yang dalam. Wei Yang segera menyadari bahwa Sang Yan Fei memiliki makna yang lebih dalam, tetapi tidak dapat memahami maknanya, hanya menangkupkan tinjunya, bawahan ini malu. Sang Yan Fei mengganti topik pembicaraan, awalnya aku mengira Bai Ningbing adalah seorang gadis yang berpura-pura menjadi seorang pria, lagi pula, banyak klan yang memiliki mentalitas pemimpin laki-laki. Namun hari ini, aku mendengar dari Dr. Susou, Bai Ningbing bertanya kepadanya tentang rotasi Yin Yang Gu, sepertinya ada cerita tersembunyi di balik ini. Namun apakah dia seorang pria atau wanita? Itu adalah detail kecil, tidak lagi penting. Yang penting, apakah dia dan Fang Zheng akan bekerja untuk klan Sang kita? Wei Yang tercerahkan, bawahan ini mengerti. Selama kamu mengerti, kamu boleh pergi. Sang Yan Fei melambaikan tangannya. Bawahan ini pergi. Melihat pintu ruang belajar tertutup pelan, Sang Yan Fei bersandar di kursinya dan memejamkan mata. Fang dan Bai berhasil merebut warisan dari klan Bai, dan mampu mengawal Sang Xin Chi kembali.
itu menunjukkan bahwa mereka memiliki otak dan otot. Mereka bahkan memiliki bakat yang bagus, laporan menyatakan mereka berada di peringkat 3. Mereka bahkan belum berusia 20, ini benar-benar bakat yang hebat. Yang terpenting, mereka tahu bagaimana membalas kebaikan, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter yang baik, membuat orang merasa tenang. Dan terakhir, mereka bukan petani, tetapi lahir sebagai penerus 2 klan, mereka memiliki simbol kebenaran yang tertanam dalam diri mereka sejak lahir. Sang Yan Fei telah berkuasa selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak talenta muda, tetapi sangat sedikit yang menggerakkan hatinya seperti mereka berdua. Tetapi alasan Sang Yan Fei ingin merekrut mereka, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Sang Xinqi. Dia membuka matanya, dan berubah menjadi pilar api, menghilang dari ruang belajar. Ketika dia muncul kembali, dia berada di jalan setapak yang besar. Di kedua sisi jalan setapak, terdapat pilar-pilar batu yang tinggi. Tanahnya dilapisi dengan sejenis batu bata berwarna putih perak. Sang Yan Fei berdiri di samping pilar batu, seperti seekor semut di samping sepasang sumpit. Ia berjalan perlahan di jalan setapak yang kosong, hanya gema langkahnya yang terdengar. Setelah beberapa saat, ia tiba di ujung jalan setapak. Sebuah pintu merah raksasa berada di depannya. Pintu raksasa itu setinggi jalan setapak, lebih dari 30 meter. Tidak ada pegangan di pintu itu, melainkan ada ukiran wajah manusia yang besar. Wajah itu menonjol keluar dari pintu, dan tampak tertidur lelap. Detail ukiran itu sungguh sempurna. Sang Yan Fei datang ke depan pintu, dan menatap pintu merah itu, berkata dengan nada kesal, "Pintu harta karun hidup, berhentilah berpura-pura tidur, apa gunanya? Kau sudah melakukan ini terlalu sering." Wajah di pintu raksasa itu segera membuka matanya, menatap Sang Yan Fei, mengeluh, Fei kecil, kau sudah dewasa, kau tidak imut lagi." Saat berkata demikian, ia membuka mulutnya yang besar dan hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan rambut Sang Yan Fei menari-nari tertiup angin. Suaranya seperti guntur, saat gema bergema di jalan setapak. Mata Sang Yan Fei berkedut, "Hentikan omong kosongmu, aku di sini untuk menukar harta karun." Bab 274, Pintu Harta Karun Hidup. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tukar harta karun. Wajah di pintu besar itu membuat wajah-wajah lucu ke arah Sang Yan Fei yang mungil, menggoda, "Fei kecil, apakah kau akan memanfaatkanku lagi? Aku tahu kita adalah teman lama, tetapi sebagai penjaga alam harta karun, aku tidak akan membantumu mencuri dari dalam. Meskipun kita adalah teman lama, sudah berapa kali aku mengatakannya, bisakah kau mengubah caramu memanggilku?" Garis-garis hitam muncul di dahi Sang Yan Fei. "Lalu, aku harus memanggilmu apa? Yan kecil, Yan Fei kecil atau Yan Si kecil?" Sang Yan Fei dengan cepat melambaikan tangannya, berkata tanpa daya, sudahlah, lakukan apapun yang kau inginkan. Mari kita kembali ke bisnis, aku benar-benar di sini untuk bertukar harta karun." "Oh," wajah besar itu menunda-nunda kata-katanya, jelas belum puas, begitu cepatnya sampai ke bisnis. "Aku ingin bicara lebih banyak, tempat ini membuatku sangat bosan." Sang Yan Fei menghela napas, "Aku sangat sibuk, pintu harta karun hidup. Kau tahu aku adalah pemimpin klan Sang, tidak seperti dulu lagi." Tidak apa-apa, setiap generasi pemimpin klan seperti itu. Kupikir kau akan berbeda. Aku tidak punya persyaratan kali ini, aku hanya ingin seseorang untuk mengeluh. Penantian selama ribuan tahun benar-benar membuatku hampa dan kesepian, pintu harta karun hidup mendesah muram. Kau adalah sebuah pintu, kesepian apa yang bisa kau miliki? Tidak bisakah kau tidur saja? Kepala Sang Yan Fei penuh dengan garis-garis hitam. "Tidur, aku tidak bisa tidur. Kau tidak tahu betapa sulitnya sendirian." Pintu harta karun hidup mulai mengoceh lagi. "Aku di sini bukan untuk mendengarkan dendammu, mari kita bicara tentang bisnis yang sebenarnya." Sang Yan Fei terbatuk. "Oh, kalau begitu mari kita lakukan itu." Wajah pintu harta karun hidup menjadi serius, "Tentu saja jika kau ingin bertukar harta karun, tetapi aku punya syarat." Ia menyeret kata-katanya lagi. Sang Yan Fei punya firasat buruk tentang ini. Dia mengangkat alisnya, "Syarat apa? Jangan bilang padaku." "Ah, melihat ekspresimu, kamu sudah menebaknya. Itu benar, aku ingin kamu menggali hidungku. Pintu harta karun hidup berteriak dengan gembira. "Gali hidungku, gali."
Gali, suara keras itu terus bergema di jalan setapak. Dahi Sang Yan Fei mengeluarkan urat-urat, bajingan, kamu mencoba ini lagi. Hidungku benar-benar gatal, aku tidak bisa bernapas dengan benar. Aku tidak punya tangan, aku tidak bisa menggali hidungku sendiri seperti kalian manusia, aku sangat menyedihkan. Ah, Fei Fei kecil, teman baikku, tolong bantu aku, tolong gali hidungku. Sebagai hadiah, aku akan memberikanmu ingusku yang berharga. Pintu harta karun hidup bernyanyi dengan nada puitis. Hei, sudah cukup. Sang Yan Fei mengepalkan tinjunya, berteriak setelah dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Pintu harta karun hidup mendengus, memberi tatapan, apa yang bisa kau lakukan padaku. Kemudian pintu itu mulai melantunkan. Cungkil hidungku, cungkil hidungku, cungkil hidungku, cungkil hidungku atau tidak ada harta karun untukmu. Cungkil hidungku dan kau adalah anak baik. Suara itu mengguncang udara dan menyebabkan seluruh jalan setapak bergetar. Sang Yan Fei menundukkan kepalanya, menopang dahinya saat suara, cungkil hidungku, menggema di jalan setapak. Baiklah, berhenti melantunkan, aku akan melakukannya oke. Sang Yan Fei berteriak, benar-benar tak berdaya di dalam hatinya. Bahkan jika dia adalah seorang Gu Master peringkat 5, penguasa klan Sang, melawan pintu harta karun hidup, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, alam harta karun itu ditinggalkan oleh leluhur klan Sang, ini adalah pekerjaan seorang Gu abadi di atas peringkat 5. Oh yai, pintu harta karun hidup berteriak penuh kemenangan, kemudian pintu itu mendesak cepat, aku tidak sabar lagi. Ekspresi Sang Yan Fei membeku, saat sudut matanya berkedut, dia mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangan kanannya, ada tato kecil berbentuk telapak tangan, berwarna merah darah. Dia mengaktifkan esensi purba, dan tato darah itu terbang keluar, berubah menjadi tangan merah terang raksasa. Peringkat 5, jejak tangan darah Gu. Siapapun yang terkena telapak tangan ini, baik itu burung, binatang buas, cacing atau ikan, selama mereka memiliki darah yang mengalir di dalamnya, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Itu memiliki kekuatan besar dan efek yang mengancam. Sang Yan Fei menggunakannya untuk mendominasi perbatasan selatan, membangun namanya yang ganas. Tapi sekarang, dia menggunakan jejak tangan darah untuk memenuhi permintaan aneh pintu harta karun hidup. Menggali hidungnya, telapak tangan merah terang, berubah menjadi kepalan tangan, lalu mengulurkan jari telunjuknya, dan memasuki lubang hidung pintu harta karun hidup. Pintu harta karun hidup bersenandung, ya, itu dia. Ah, rasanya sangat enak. Lebih dalam, benar, sedikit lebih dalam. Kuatkan dirimu lebih banyak, akan lebih baik jika kau lebih kasar. Oh, itu terlalu hebat. Fei Fei kecil, teknikmu hebat sekali. Cu. Pintu harta karun hidup membuka mulutnya, bersin keras. Banyak kotoran, merah, kuning, biru, dan hijau yang keluar. Jika diperhatikan dengan saksama, yang merah adalah lada gunung topan, bahan pembantu pemurnian yang telah punah seperti dewa. Yang kuning adalah tanah kekhawatiran, salah satu bahan yang digunakan untuk memurnikan Gu tingkat 6. Yang biru adalah hati es, hanya di tengah gunung es berusia 10 juta tahun salah satu dari ini dapat tumbuh. Yang hijau adalah Gu rok rumput, tingkat 5 tanpa kemampuan bertahan apapun, tetapi begitu seorang Master Gu menggunakannya, itu dapat memberi mereka rok rumput yang mampu menyerap energi purba dari udara, mengisi kembali esensi purba di celah dengan cepat. Baiklah, napasku lancar lagi. Ingus ini adalah hadiahmu. Aku tidak ingin memakannya lagi, itu terlalu menjijikkan. Pintu harta karun hidup mendengus setelah bersin, merasa sangat puas. Sang Yan Fei menyimpan barang-barang ini, sebelum mendesah, bisakah kita mulai bekerja sekarang? Tentu saja, apa yang Little Fei Fei inginkan. Suasana hati pintu harta karun hidup jauh lebih baik. Aku ingat masih ada Gu surga kemenangan manusia tingkat 5, aku ingin menukarnya. Jawab Sang Yan Fei. Pintu harta karun hidup memperlihatkan tatapan ingin tahu, manusia yang menang atas surga Gu, ia memiliki kemampuan untuk menentang surga dan mengubah takdir, dengan paksa membangunkan celah bagi manusia yang tidak memiliki bakat. Gu ini sangat berharga, Fei Fei kecil, meskipun kita memiliki persahabatan yang erat, dan kau telah menggali hidungku berkali-kali, aturan alam harta karun tidak dapat ditentang. Jika kau ingin menukar Gu ini,
kau harus menawarkan Gu dengan nilai yang lebih besar ke alam harta karun. Bisakah kau berhenti menyebutkan tentang menggali hidungmu? Urat-urat Sang Yan Fei berdesir saat ia memanggil Gu. Gu ini seperti telapak tangan bayi, lembut dan montok, sementara bening seperti kristal. Ada urat-urat darah merah di dalam telapak tangan, menyebabkan telapak tangan memancarkan aura hantu. Pintu harta karun hidup melihat Gu ini dan berseru, kau menyerahkan Gu jejak tangan darah. Fei kecil, aku ingat ini adalah salah satu Gu yang paling berguna. Bukankah kau mengumpulkan warisan lautan darah? Apakah kau telah menyerahkan aspirasimu sejak muda? Sang Yan Fei mendesah tak berdaya, jumlah total warisan lautan darah hampir tak terhitung, namun warisan yang sebenarnya tersembunyi di antara semuanya, kesulitannya terlalu tinggi. Bahkan jika aku menggunakan klan Sang untuk menyelidiki, setelah bertahun-tahun, aku hanya mendapatkan 2 di antaranya. Aku menginginkan bus surga kemenangan manusia, tetapi Gu berhargaku yang lain tidak dapat dilepaskan, aku harus mengorbankan Gu jejak tangan darah untuk sementara. Suatu hari, aku mungkin akan kembali untuk menebusnya. Cacing Gu Sang Yan Fei sebagian besar berasal dari warisan lautan darah, menyebabkan dia mengkhususkan diri dalam jalur garis keturunan. Karena itu, ketika Sang Xin Chi memasuki kota klan Sang, dia dapat segera mendeteksinya. Baiklah kalau begitu, karena kau sudah membuat keputusan. Pintu harta karun hidup membuka mulutnya, dan menelan Gu jejak tangan darah itu. Teguk, dengan suara keras, Gu jejak tangan darah itu memasuki alam harta karun. Kemudian, ia memuntahkan, dan membuka mulutnya, memuntahkan 1 Gu. Gu ini seperti ginseng 1000 tahun, dengan banyak akar dan tubuh berwarna kuning. Kilaunya redup, karena bagian atasnya menyerupai tubuh, tetapi bagian bawahnya bercabang, seperti sepasang kaki. Ini adalah Gu surga yang menang. Cepat sempurnakan, begitu keluar dari alam harta karun, dalam 3 tarikan napas, Gu ini akan mendapatkan kembali sifat liarnya. Akan terlalu sulit untuk menyempurnakannya nanti. Desak pintu harta karun hidup. Sang Yan Fei mengangguk, dan mengaktifkan esensi purba kristal ungunya, langsung menyempurnakan Gu surga yang menang ini. Hehehe, dengan Gu ini, aku bisa membangkitkan celah CR. Sekarang, aku hanya butuh beberapa Gu lagi untuk meningkatkan bakatnya, dan membantunya berkultivasi. Kemudian, aku bisa merekrut Fang dan Bai, untuk bertindak sebagai sayapnya. CR, aku akan memastikan kau bahagia, tetapi di dunia ini, kekuatan adalah prasyarat untuk semua kebahagiaan. Sang Yan Fei menahan pria itu untuk menang, sementara emosinya melonjak. Aku pergi dulu, pintu harta karun hidup. Katanya ke pintu, hei, secepat ini. Tetaplah di sini dan bicaralah padaku, aku benar-benar bosan setengah mati. Pintu harta karun hidup bertanya dengan cemas. Namun, api darah berkedip-kedip, dan Sang Yan Fei menghilang. Bajingan ini, dia meninggalkanku sendirian lagi. Aku sangat menyedihkan, sangat bosan, sangat lelah, gerutuan pintu harta karun hidup dapat terdengar bergema di jalan setapak. Pesta lain dengan anggur berkualitas dan makanan lezat, saat orang-orang berinteraksi dalam suasana yang hangat. Saudara Wei, Saudara Xiaoyan, kemari, segelas lagi. Fang Yuan berdiri dan berteriak keras sambil mengangkat gelasnya, sementara Bai Ningbing menyaksikan tanpa emosi saat dia menghabiskan makanannya. Wei Yang, Xiaoyan mengangkat gelas mereka pada saat yang sama, saat ketiga gelas itu bertabrakan dengan kasar, menyebabkan anggur tumpah ke seluruh meja dan piring. Kembali ke zona pertempuran, Fang Yuan ingin mentraktir mereka makan malam, tetapi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk melakukannya. Kali ini, dia menepati janjinya, mengundang keduanya ke pesta di restoran besar. Tidak disangka saudara Fang Zheng akan menjadi orang yang menyelamatkan putri kesayangan pemimpin klan Sang. Orang baik benar-benar mendapat balasan. Token duri ungu, aku sangat iri. Xiaoyan adalah orang yang ceria dan jujur, tidak menyembunyikan rasa irinya sama sekali. Dia telah tinggal di kota klan Sang selama bertahun-tahun, dia tahu apa yang dimaksud dengan token duri ungu. Wei yang meletakkan gelasnya, apa yang akan kalian berdua lakukan mulai sekarang? Fang Yuan kemudian menjawab, kami berencana untuk tinggal di kota klan Sang untuk sementara waktu, dan menjual Gu yang tidak berguna yang kami miliki. Selanjutnya, kami akan membeli 1 set cacing Gu pelengkap. Bagus sekali, itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.
Jika kalian tidak memiliki rencana seperti itu, aku akan mengingatkan kalian untuk melakukannya. Wei yang mengangkat ibu jarinya sambil bersorak dalam hatinya, Fang dan Bai tinggal di sini berarti ada peluang yang lebih besar untuk merekrut mereka. Jika kalian berdua tidak keberatan, kalian dapat memberitahu kami rencana kalian. Kakak Wei sangat berpengetahuan luas, dia dapat memberi kalian nasihat yang bagus. Jalur Gu Apiku juga direkomendasikan oleh kakak Wei. Xiao Yan berkata di sudut bab 275, Jalur Kekuatan dan Jalur Es. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan, itulah 3 aspek kultivasi seorang Gu Master. Tidak peduli aspek mana, semuanya sangat mendalam, dan masing-masing mengandung pengetahuan yang seluas lautan. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa sepenuhnya mendalami salah satunya. Tolong beritahu saya, Saudara Wei. Di pesta itu, Fang Yuan menangkupkan tinjunya. Kita cocok sekali, saya tidak akan bertele-tele. Wei yang berdeham, sebelum secara resmi mengajar, dari aspek umum, Gu Master dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkatan 1 hingga 5 bersifat fana, sementara tingkatan 6 hingga 9 bersifat abadi. Di antara 10 juta Gu Master, bahkan tidak seorang pun yang dapat menjadi abadi. Terlalu sulit untuk menjadi abadi, bahkan para jenius yang diakui mungkin tidak dapat mencapainya. Namun, jangan bicara tentang yang abadi, tetapi fokuslah pada yang fana. 5 tingkatan manusia, tingkatan 1 dan 2 adalah pemula, dan tingkatan 4 hingga 5 adalah pasukan tempur tingkat tinggi. Tingkatan 3 berada di tengah, yang menghubungkan keduanya. Pada titik ini, kalian berdua sudah menjadi Gu Master yang lengkap. Tingkatan 3 adalah tahap yang paling penting, karena di sini, kalian akan membangun fondasi kalian, dan memilih arah yang tepat untuk maju, itu pasti akan menghasilkan masa depan yang lebih baik untuk kalian. Pada tingkat 3, kekuatan seorang Gu Master sudah merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Di banyak desa, tingkat 3 adalah tetua klan. Pada tahap ini, Gu Master harus menentukan arah yang ingin mereka tuju, dan menciptakan sekumpulan cacing Gu di sepanjang garis itu. Jika Anda ingin menjadi Gu Master pendukung, cacing Gu Anda sebagian besar akan bertipe penyimpanan. Jika Anda ingin menjadi Gu Master investigasi, inti cacing Gu Anda akan bertipe investigasi. Jika Anda menginginkan masa depan dalam penyempurnaan Gu, Anda dapat memilih untuk mengerjakan resep yang ada untuk menciptakan resep baru Anda sendiri. Jika seseorang suka merencanakan, mereka dapat mengumpulkan cacing Gu tipe bantuan berpikir, seperti Gu pikiran kilat atau Gu abadi yang menunjukkan jalan. Wei yang memperkenalkan lagi, yang disebut arah mengacu pada serangan, pertahanan, penyembuhan, penyimpanan, gerakan, dan investigasi, 6 aspek. Gu Master penyembuhan dikenal sebagai dokter, memiliki status agung. Gu Master penyimpanan adalah Master Gu pendukung, setiap kekuatan dan klan membutuhkan mereka. Wei yang adalah Gu Master tipe gerakan, cacing Gu intinya adalah Gu cahaya pelangi. Tentu saja, selain keenam ini, ada cabang-cabang lain yang lebih kecil. Seperti Gu Master yang menghususkan diri dalam penyempurnaan pengganti, mereka memiliki cacing Gu yang meningkatkan kecepatan penyempurnaan atau membantu melemahkan keinginan cacing Gu. Atau mungkin Gu Master yang menghususkan diri dalam menangkap Gu, mereka pandai menemukan dan menangkap cacing Gu liar. Secara keseluruhan, pada tingkat 3, para Master Gu akan mulai mengklasifikasi ke dalam kelas-kelas spesifik mereka, dan mereka menjadi lebih terspesialisasi, menjadi ahli dalam satu domain. Mengatakan demikian, Wei yang berhenti sejenak, lalu menatap Fang dan Bai, bertanya, apakah kalian berdua sudah memikirkan arah kemajuan kalian? Serang. Fang Yuan dan Bai Ningbing berkata bersamaan tanpa ragu. Keduanya fokus pada serangan, mereka memiliki sifat bawaan bertarung, dan tidak dapat dengan mudah ditundukkan. Wei yang mengangguk, sama sekali tidak terkejut, dia telah melihat banyak orang, dan dapat menebak pilihan mereka. Dia melanjutkan, lalu selanjutnya, kalian harus memilih cacing Gu, dan membentuk satu set, sekelompok cacing Gu yang berantai menjadi satu sistem. Membentuk satu set cacing Gu memiliki banyak manfaat. Pertama, dalam hal makan, cacing Gu yang serupa memiliki kebutuhan makanan yang sama, lebih mudah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memperdagangkan makanan ini. Selanjutnya, dalam hal penggunaan, cacing Gu dapat digunakan bersama-sama dan meningkatkan kemampuan mereka atau menutupi kelemahan mereka. Misalnya, Gu cahaya pelangi Wei yang memiliki masalah pengeluaran yang besar,
tetapi menggunakan Gu sumber cahaya, kelemahannya berkurang. Terakhir, dalam hal penyempurnaan, menempatkan cacing Gu yang serupa bersama-sama untuk menyempurnakannya ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menyempurnakan serangkaian cacing Gu. Kalian berdua memilih serangan, maka tanpa diragukan lagi, Gu tipe serangan harus menjadi inti kalian. Cacing Gu lainnya harus mendukung inti ini. Ambil contoh Xiao kecil, ia memilih Gu api merah sebagai metode serangan utamanya, lalu saya menyarankannya untuk menggunakan Gu duplikat, untuk meningkatkan jumlah apinya. Selanjutnya saya memilih Gu yang diperbesar, yang menyebabkan api membesar dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, saya memilih Gu sumber api, untuk mengurangi pengeluaran esensi purbanya. Terakhir, saya memilih Gu pelepasan api, sebagai Gu tipe gerakannya. Wei yang menepuk bahu Xiao Yan sambil berkata, Xiao Yan sengaja menunjukkan ekspresi pahit, kakak Wei, kau menggali semua rahasiaku. Wei yang tidak mempermasalahkannya, haha, semua orang tahu rahasiamu. Di antara orang-orang yang sekarang berada di panggung pertempuran, siapa yang tidak tahu Gu apa yang kamu miliki? Wei yang kemudian menoleh ke Fang Yuan, tidak masalah meskipun cacing Gu-mu terekspos, selama kamu memasangkannya dengan baik, kamu dapat menghadapi semua situasi. Cacing Gu intimu adalah fondasi dari seluruh rangkaian. Sudahkah kamu memikirkan jenis serangan cacing Gu apa yang ingin kamu gunakan sebagai intimu? Fang Yuan mengepalkan tinjunya, sebelum ini, aku telah menggunakan banyak Gu untuk meningkatkan kekuatanku. Kekuatan adalah kentunganku, aku ingin terus menggunakannya, dan menghancurkan musuhku dengan kekuatan yang luar biasa. Bai Ningbing menyebut nama Gu Iblis Es. Ngomong-ngomong, Bai Ningbing dulunya memiliki Gu Iblis Es tingkat 3, yang memungkinkan Master Gu berubah menjadi Iblis Es. Bai Ningbing sangat cocok dengannya. Namun, saat bertarung dengan Gu Yue Qingsu, Gu itu hancur. Hal ini menyebabkan Bai Ningbing masih memiliki emosi yang tersisa terhadap Gu tersebut. Wei yang mendengar ini dan mengerutkan kening, kau ingin menempuh jalur kekuatan dan jalur es. Untuk jalur es, keuntungannya terletak pada pertahanan. Gu Iblis Es, Gu Peri Salju, Gu Kristal Es, ini adalah 3 Gu tipe transformasi yang paling terkenal. Gu Iblis Es dan Gu Peri Salju diperuntukkan bagi wanita, sedangkan Gu Kristal Es lebih cocok untuk pria. Sedangkan untuk jalur kekuatan Fang Zheng, Wei yang menggelengkan kepalanya, aku tidak mencoba untuk mengecilkan hatimu, tetapi ini tidak akan berhasil. Jalur kekuatan adalah rute yang paling umum dipilih orang, mengapa demikian? Karena murah dan terjangkau, sebagian besar Gu yang terkait dengan jalur kekuatan murah, tetapi karena ini, Master Gu tidak menonjol. Dan sangat biasa, sejujurnya, aku pernah mencoba jalur kekuatan di masa lalu, tetapi kemudian membuang banyak batu purba untuk menghilangkan kekuatan yang meningkat di tubuhku. Kebanyakan Master Gu Iblis kekurangan sumber daya, dan menggunakan jalur kekuatan sebagai batu loncatan. Tetapi saudara Fang Zheng, kamu memiliki token duri ungu dan ratusan ribu batu purba, kamu tidak harus mengambil jalan sempit ini, jalur kekuatan membuat sulit untuk berhasil dalam hidup. Mendengar kata-kata Wei Yang, Fang Yuan dan Bai Ningbing saling memandang, mengangguk. Wei Yang tersenyum, dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Xiao Yan juga tertawa, setelah mendengar kata-kata saudara Wei, aku juga mendapatkan banyak wawasan. Saudara Wei masuk akal, tetapi aku masih ingin berjalan di jalur kekuatan. Fang Yuan menangkupkan tinjunya, ya, aku telah memutuskan untuk menyerah pada Gu Iblis Es, dan memilih Gu Kristal Es. Di sampingnya, Bai Ningbing juga membuat keputusannya. Senyum Wei yang membeku di wajahnya. Hei, apakah kamu mendengarkan apa yang dia katakan? Xiao Yan berteriak. Bai Ningbing tersenyum dengan tekad yang terpancar di matanya. Justru karena Gu Kristal Es cocok untuk pria, itulah mengapa aku memilihnya. Fang Yuan mengusap hidungnya, aku berterima kasih kepada saudara Wei atas sarannya, tetapi aku tetap menyukai jalur kekuatan. Orang lain mungkin tidak mencapai keberhasilan darinya, tetapi jika aku bisa, bukankah itu menunjukkan keunggulanku? Hahaha, tantangan terletak pada kesulitan, dan hanya ada rasa pencapaian jika ada tantangan. Aku ragu-ragu sebelumnya, tetapi sekarang setelah saudara Wei mengatakannya, aku pasti memilih ini. Memilih jalur kekuatan adalah bagian dari rencana Fang Yuan, itu melibatkan warisan 3 raja dalam beberapa tahun.
Tentu saja dia tidak bisa menceritakan hal itu kepada siapapun. Kalian berdua, Xiao Yan menatap dengan linglung, tidak yakin harus berkata apa. Ini, kalian harus mempertimbangkannya lagi, ini bukan lelucon. Ekspresi Wei yang serius, nadanya cemas, dia tidak menyangka nasihat tulusnya akan bekerja ke arah yang berlawanan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Saudara Wei, jalan dibuat oleh manusia, keputusanku sudah final. Hahaha, mari kita lanjutkan minum. Fang Yuan berkata, menunjukkan tekadnya, menyebabkan Wei yang menelan kata-katanya. Wei yang mengangkat gelasnya tanpa daya, tetapi bersumpah dalam hatinya, bahwa dia harus meyakinkan mereka sebaliknya. Terutama Fang Zheng ini, dia benar-benar main-main. Menganggap masa depannya sebagai permainan, dia seharusnya tidak melakukan ini. Pada tingkat ini, itu akan menyia-nyiakan bakatnya yang unggul. Wei yang benar-benar tidak tahan. Dia harus segera menyesuaikan pola pikir Fang Zheng, ini adalah bintang masa depan yang ingin direkrut oleh pemimpin klan. Setelah perjamuan berakhir, dan Wei yang cerewet pergi bersama Xiao Yan, Fang dan Bai tiba di toko Gu. Setelah menunjukkan token Purple Tone mereka, Bai Ningbing menghabiskan 28.000 batu purba dan membeli Gu kristal es peringkat 3. Fang Yuan memilih Gu kekuatan bawaan beruang coklat peringkat 2, menghabiskan 4.100 batu purba. Kau benar-benar berniat menjadikan Gu kristal es sebagai Gu vitalmu. Di luar toko, Fang Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Bai Ningbing tahu apa yang sebenarnya dia maksud, dia berada di tahap puncak peringkat 3, jika dia maju lebih jauh, itu akan menjadi alam peringkat 4. Dia benar-benar dapat membeli cacing Gu peringkat 4 terlebih dahulu. Namun Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, ekspresinya muram, aku tidak bermaksud untuk maju ke peringkat 4, baru kemarin, aku menemukan bahwa bakatku meningkat 1% lagi. Fisik jiwa es gelap utara, adalah kutukan yang melingkari Bai Ningbing. Saat dia terus berkultivasi, bakat Bai Ningbing akhirnya akan kembali ke 100%, mendapatkan kembali status fisik 10 ekstrim. Karena itu, dia lebih suka menyerah untuk maju. Esensi purba emas kuning peringkat 4 memiliki kualitas yang lebih baik daripada esensi purba perak putih. Ia dapat memelihara aperture dengan lebih baik dan akan menyebabkan bakat Bai Ningbing pulih lebih cepat. Langkah Fang Yuan terhenti, begitukah? Kalau begitu, kau tidak bisa hidup tanpa yang Gu di tanganku. Hehehe, mungkin kau bisa pergi ke Feng Yu Manor dan bertanya kepada mereka. Mereka menghususkan diri dalam menjual informasi. Mereka mungkin memiliki apa yang kau butuhkan. Kau tidak ikut denganku. Bai Ningbing berhenti, menatap Fang Yuan. Aku akan berjalan-jalan di sekitar sarang perjudian. Fang Yuan tertawa. Baiklah. Melihat Bai Ningbing berjalan pergi, senyum Fang Yuan menghilang. Dia kembali ke toko, pemilik toko, saya lupa membeli beberapa barang sebelumnya, apakah Anda memilikinya? Dia memberikan sebuah daftar. Penjaga toko tidak berani membuat pemilik token duri ungu menunggu, dia segera melihat daftar itu dan mengangguk, baik tamu yang terhormat, kami punya semuanya. Bagus, siapkan satu porsi untukku, segera. Ya. Sesaat kemudian, dia keluar dari pintu belakang toko, dan masuk ke jalan lain, menuju ke lantai bawah dan tiba di tempat perjudian. Sekarang, biarkan aku melihat fosil Gu legendaris yang tersegel itu. Bergerak sesuai ingatannya, Fang Yuan memasuki tempat perjudian yang mewah.